Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Natalia Telali, NPM 33180070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya. Yang pertama, tentang konsep dasar fisiologi hewan. Fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ. Konsep-konsep dasar fisiologi. Yang pertama, mekanisme. Yang kedua, homeostasis. Yang ketiga, regulator. Yang keempat, konvermer. Yang kelima, adaptasi. Yang keenam, aklimasi. Yang ketujuh, aklimatisasi. Dan yang kedelapan adalah toleransi. Yang berikut masuk pada struktur dan fungsi hewan. Untuk dapat mempelajari fungsi dan struktur dari suatu sistem terlebih dahulu, kita akan mempelajari struktur organ atau jaringan dari suatu organ tersebut. Yang pertama itu jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Jaringan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, jaringan epitelium, berfungsi sebagai pelindung bagian luar tubuh, melapisi organ dan pelindung rongga dalam tubuh. Yang kedua adalah jaringan ikat, yang berfungsi sebagai pengikat atau penyokong jaringan lainnya. Yang ketiga adalah jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi sebagai merasakan adanya stimulus, menghantarkan sinyal dari satu bagian tubuh hewan ke bagian tubuh yang lain. Yang keempat, jaringan otot. Jaringan otot yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Sistem peredaran darah hewan. Sistem peredaran darah hewan terdiri dari yang pertama itu ikan atau Pisces. Pisces adalah semua jenis ikan, baik ikan air laut atau air tawar, yang melakukan pernapasan dengan insang. Mekanisme peredaran darah Pisces yaitu darah yang ada di serambi dialirkan ke bilik. Lalu dari bilik masuk ke dalam insang melalui pembuluh nadi insang. Kemudian pada insang karbon dioksida akan dibuang dan diganti dengan oksigen. Selanjutnya, darah dari insang akan melewati aorta. Dan aorta akan membawa darah kaya oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh ikan. Setelah itu, darah akan menuju serambi dan akan terjadi secara terus-menerus. Yang kedua itu amfibi. Amfibi berbeda dengan Pisces, yaitu amfibi dapat di 2 tempat atau alam, yakni di darat dan di air. Misalnya katak atau kodok. Katak atau kodok mempunyai darah yang terdapat pada sel darah dan cairan plasma. Mekanisme dari amfibi yaitu darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan. Lalu dari serambi kanan menuju ke dalam bilik. Dari bilik darah akan mengalir lagi menuju paru-paru dan akan mengikat oksigen serta karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh katak tersebut. Selanjutnya, darah oleh jantung akan dipompa dari paru-paru menuju serambi kiri. Dari serambi kiri menuju lagi ke bilik, dan dari bilik darah akan dibawa oleh pembuluh arteri untuk disebar ke seluruh tubuh katak. Yang ketiga, reptil. Cara kerja sistem pernafasan hewan reptil yaitu darah yang mengandung banyak karbon dioksida masuk melewati serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan masuk ke bilik kanan dan oleh organ jantung dialirkan ke paru-paru. Ketika berada di paru-paru, karbon dioksida akan diganti menjadi oksigen. Lalu paru-paru dialirkan ke serambi kiri, dilakutkan ke bilik kiri. Keluar dari bilik kiri, darah dialirkan ke seluruh tubuh yang diangkut oleh pembuluh nadi.
Yang keempat yaitu aphes. Mekanisme peredaran darah pada aphes yaitu darah yang mengandung banyak oksigen akan mengalir keluar dari organ jantung menuju ke seluruh tubuh melewati pembuluh arteri. Kemudian darah akan berganti menjadi karbon dioksida, dibawa oleh pembuluh vena masuk ke dalam serambi kanan. Lalu darah diteruskan ke bilik kanan dan dipompa menuju organ paru-paru. Sementara di dalam paru-paru terjadi pergantian gas dari karbon dioksida menjadi oksigen. Proses selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen dan dari sari makanan akan dialirkan ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri dan keluar dari jantung masuk pembuluh arteri. Yang kelima, mamalia. Mekanisme peredaran darahnya, yang pertama, atrium kanan yang berfungsi sebagai penampungan darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Yang kedua, atrium kiri berfungsi yang menerima darah yang kaya O2 dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke vertikal kiri, lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang ketiga, ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang keempat adalah ventrikal kiri menerima dari atrium kiri, dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventrikel kini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventrikel. Contohnya, manusia. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu jantung, arteri pulmonalis menuju ke paru-paru, kemudian vena pulmonalis kembali ke jantung. Peredaran darah besar yaitu jantung menuju ke aorta, seluruh bagian tubuh lewat pembuluh darah ke vena cava dan kembali ke jantung. Sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama, protozoa. Contohnya pada hewan amoeba sp. Hewan yang tergabung dalam kelompok hewan bersel satu ini belum memiliki organ pernapasan di dalam tubuh mereka, sehingga proses respirasi hewan bersel satu ini mengandalkan keluar masuknya udara melalui membran sel di kulit mereka. Yang kedua, insekta. Hewan yang tergolong dalam insekta atau yang biasa disebut dengan serangga biasanya akan bernapas dengan alat pernapasan yang dinamakan trakea, Secara umum, sistem pernapasan pada serangga ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase inspirasi, fase pertukaran gas, dan fase ekspirasi. Yang ketiga, cacing. Hewan yang tergolong dalam golongan cacing sebagian besar pada umumnya bernapas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Pada hewan yang tergolong dalam cacing, biasanya mereka memanfaatkan permukaan kulitnya untuk melakukan pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dengan memanfaatkan proses difusi. Yang keempat, Pisces. Sistem pernapasan pada ikan adalah menggunakan insang. Keempat pasang insang pada ikan ini berada di samping kiri dan kanan suatu ikan, dan juga di bagian kepala insang ini memiliki lembaran yang diselubungi dengan jaringan epitel yang berisi jaringan-jaringan pembuluh darah kapiler. Yang keempat, amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di 2 wilayah, yaitu di darat dan di air. Maka tidak heran jika sistem pernapasan pada hewan amfibi bisa berupa paru-paru, kulit maupun insang. Contohnya adalah katak. Yang kelima adalah reptil. Sistem pernapasan pada reptil biasanya berupa paru-paru,
dan juga cenderung mirip dengan Aves, dan saluran pernapasan yang terdiri dari lubang hidung, bronkus, dan juga paru-paru. Hewan yang termasuk reptil merupakan hewan seperti kadal, buaya, dan kura-kura. Yang keenam, Aves. Secara umum, hewan Aves memiliki alat pernapasan yang terdiri dari 2 pasang lubang hidung, trakea atau biasa disebut batang tenggorok, faring yang akan menghubungkan rongga mulut dan trakea, sepasang paru-paru yang dihubungkan dengan pundi-pundi udara. Yang ketujuh adalah mamalia. Secara umum, proses pernapasan mamalia sama persis dengan manusia, di mana melalui rongga hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru. Pernapasan pada mamalia, contohnya pada manusia, dibagi menjadi pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan tulang antar rusuk. Mekanismenya berikut ini. Yang pertama itu fase inspirasi atau pemasukan udara. Yang pertama, ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Yang kedua, ketika terjadi volume dada yang membesar, maka tekanan udara di paru-paru akan kecil sehingga udara yang di luar lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Yang kedua adalah fase ekspirasi atau pengeluaran udara. Yang pertama, ketika otot antar tulang rusuk kita relaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan hingga rongga dada akan mengecil. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru akan membesar sehingga udara akan keluar. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Fase inspirasi. Pada fase ini, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar, akibat rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. Yang berikut, fase ekspirasi merupakan fase berelaksasinya otot diafragma atau kembali ke posisi semula mengembang, sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar akibat udara keluar dari paru-paru. Yang berikut adalah termoregulasi pada hewan endoderm dan ektoderm. Yang pertama, termoregulasi adalah pengaturan suhu tubuh pada hewan. Pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi, pengaturan cairan tubuh dan ekskresi adalah elemen-elemen dari homeostasis atau sistem yang menjaga keseimbangan dan stabilitas antara lingkungan internal dan eksternal. Dalam termoregulasi dikenal dengan adanya hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Namun ahli-ahli biologi lebih suka menggunakan istilah ektoderm dan endoderm yang berhubungan dengan sumber utama pada tubuh hewan. Ektoterm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan atau menyerap panas lingkungan. Suhu tubuh hewan ektoderm cenderung berfluktuasi tergantung pada suhu lingkungan. Hewan dalam kelompok ini adalah anggota vertebrata, ikan, amfibi, dan reptil. Yang berikut adalah endoderm. Endotherm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolis. Suhu tubuh hewan ini lebih konstan. Dijumpai pada kelompok burung, dan dalam pengaturan suhu tubuh, hewan harus mengatur panas yang diterima atau hilang ke lingkungan. Mekanisme perubahan panas tubuh hewan dapat dibagi menjadi dengan 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perubahan panas tubuh hewan karena kontak dengan suatu benda. Yang kedua adalah konveksi.
Konveksi adalah transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah emisi dan energi elektromagnet. Yang keempat, evaporasi. Evaporasi adalah proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang ditransformasikan dalam bentuk gas. Hewan mempunyai kemampuan adaptasi terhadap suhu lingkungan. Sebagai contoh, pada suhu dingin dan burung akan meningkatkan lanjut metabolis dengan perubahan hormon-hormon yang terlibat di dalam sehingga meningkatkan produksi panas. Pada ektodem, adaptasi pada suhu terhadap suhu dingin dengan cara berkelompok dan sarangnya. Hasil metabolis lebah secara kelompok mampu menghasilkan panas di dalam sarangnya. Beberapa adaptasi hewan untuk mengurangi kehilangan panas, misalnya adanya bulu dan rambut pada burung dan mamalia, otot dan modifikasi sistem sirkulasi di bagian kulit. Yang berikut adalah sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi seksual adalah suatu jenis siklus hidup. Pada reproduksi seksual, generasi berganti-ganti antara sel kromosom dan sel dengan 2 set kromosom. Reproduksi seksual merupakan siklus hidup paling umum pada eukariota, misalnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah sistem reproduksi aseksual. Adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa didahului dengan pembuluh antara sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Pada umumnya, proses perkembangbiakan ini dilakukan oleh hewan tingkat rendah yang tidak mempunyai struktur tubuh yang sempurna. Yang berikut adalah macam-macam reproduksi seksual. Yang pertama, internal, yaitu proses pembuahan yang terjadi dalam rahim, contohnya singa dan macan. Yang kedua adalah eksternal, yaitu proses pembuahan yang terjadi di luar rahim, contohnya pada hewan katak dan ikan. Yang berikut adalah macam-macam reproduksi aseksual pada hewan. Yang pertama adalah tunas. Dengan membentuk tunas pada bagian tubuh induk, contohnya itu ubur-ubur dan obelia. Yang kedua adalah fragmentasi, dengan membentuk fragmen-fragmen pada tubuhnya, contohnya itu planaria dan cacing pita. Yang ketiga adalah partenogenesis, berkembang biak tanpa melibatkan sel gamet jantan, contohnya itu lebah, semut, dan kecoa. Yang keempat adalah pembelahan biner. Proses pembelahan biner melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi 2 sel individu yang baru yang masing-masing memiliki nukleus. Contohnya adalah amoeba dan plasmodium. Yang berikut adalah susunan fungsional organ reproduksi pada hewan. Pada hewan yang masih primitif, jaringan yang menghasilkan sel gamet tersusun menyebar atau difus. Jaringan ini terdiri atas jumlah lokus yang berfungsi untuk perbanyakan sel kelamin. Pada hewan yang berkembangnya sudah lebih maju, bentuk dan lokasi gonad sudah lebih jelas, terletak simetris bilateral, dan biasanya merupakan organ pernapasan berpasangan. Kadang-kadang salah satu mengalami degenerasi seperti ditemui pada burung betina. Pada hewan ini, ovarium yang berkembang hanya dari bagian kiri, sedangkan burung jantan tetap memiliki sepasang testis. Yang berikut adalah ovarium dan testis merupakan organ penghasil gamet yang terbentuk melalui gametogenesis.
Gamet dihasilkan dari sel khusus, yaitu sel benih primordial yang terdapat dalam gonad atau ovarium atau testis. Gamet ini selanjutnya akan berkembang menjadi sel benih. Setelah fertilisasi internal, ada 3 cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur, merupakan embrio yang berkembang dalam sel telur dan dilindungi oleh cangkang. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina, lalu dierami hingga menetas menjadi anak. Ovipar terjadi pada burung dan beberapa jenis reptil. Yang kedua adalah vivipar atau beranak, merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uterus atau rahim induk betina. Setelah anak siap untuk dilahirkan, anak akan dikeluarkan dari vagina induk betinanya. Contoh hewan vivipar adalah kelompok mamalia atau hewan yang menyusui, kelinci dan kucing. Yang ketiga itu adalah ovovivipar atau bertelur dan beranak, merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam sel telur. Contoh hewan ovovivipar adalah kelompok reptil atau kadal dan ikan hiu. Yang berikut adalah reproduksi amfibi. Kelompok amfibi, misalnya katak, merupakan jenis hewan ovipar. Katak jantan dan katak betina tidak memiliki alat kelamin luar. Pembuahan katak terjadi di luar tubuh. Pada saat kawin, katak jantan dan katak betina akan melakukan apleksus, yaitu katak jantan akan menempel pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Kemudian katak betina akan mengeluarkan ovum ke dalam air. Setiap ovum yang dikeluarkan diselaputi oleh selaput telur atau membran vitelin. Sebelumnya, ovum katak yang telah matang dan berjumlah sepasang ditampung oleh suatu corong. Perjalanan ovum dilanjutkan melalui oviduk. Yang berikut adalah reproduksi reptil. Kelompok reptil seperti kadal, ular, dan kura-kura merupakan hewan yang fertilisasinya terjadi di dalam tubuh. Umumnya reptil bersifat ovipar, namun ada juga reptil yang bersifat ovovivipar seperti ular garter dan kadal. Telur ular garter atau kadal akan menetas di dalam tubuh induk betinanya. Namun, makanannya diperoleh dari cadangan makanan yang ada dalam telur. Yang berikut adalah reproduksi aves, merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar, virilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka pada burung betina. Hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil, yang disebut rudimenter. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi materi cangkang berupa zat kapur.
Yang berikut adalah reproduksi mamalia. Semua jenis mamalia, misalnya sapi, kambing, dan marmot, merupakan hewan vivipar. Mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar, sehingga pembuahannya bersifat internal. Sebelum terjadi pembuahan internal, mamalia jantan mengawini mamalia betina dengan cara memasukkan alat kelamin jantan atau penis ke dalam liang alat kelamin betina atau vagina. Ovarium menghasilkan ovum yang kemudian bergerak sepanjang oviduk menuju uterus. Setelah uterus terdapat serviks atau liang rahim yang berakhir pada vagina. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi hasil UTS saya. Sekian dan terima kasih.